Oke, semangat pagi. Ya, kita masih belajar fisika. Kemudian pada hari ini kita akan membahas sifat elastis zat atau sifat elastis bahan ya. Nah, jadi apa itu pengertian elastis bahan? Elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan pada benda itu dihilangkan. Contohnya, kita menarik karet. Awalnya karet diam, kemudian kita kasih gaya tarik, kemudian karetnya akan bertambah panjang. Seperti itu. Karetnya akan bertambah panjang, tapi ketika kita lepas, karet mampu kembali ke bentuk semula. Jadi kemampuan untuk kembali ke bentuk semula ini disebut dengan elastisitas. Jadi benda yang mampu kembali ke bentuk semula berarti memiliki sifat elastisitas. Namun benda-benda yang elastis pun punya batas elastisitas. Contoh, ketika karet diregangkan terus-menerus, suatu saat tidak akan mampu lagi diregangkan, sehingga jika diregangkan terus akan putus. Jadi putusnya itu, batas putusnya itu namanya deformasi. Atau contoh lain adalah pegas. Kalau pegas itu ada batas waktunya. Maksudnya bukan batas waktu ya, batas dia bisa ditarik. Contohnya perayunan. Kalau terlalu kuat menariknya, maka perayunan tersebut bisa loss ya, dan tidak mampu kembali lagi ke bentuk semula. Ya, di sini ada contohnya itu karet, ban, seperti itu. Nah, di dalam pembahasan elastisitas ini atau sifat mekanik bahan ini, kita kenal istilah ya yang namanya tegangan atau stres, di mana tegangan ini rumusnya sama dengan gaya per luas permukaan yang ditarik, seperti itu. Nah, ini rumusnya silahkan dicatat jika perlu. Jadi yang pertama, besaran yang kita pelajarin di sifat mekanik bahan ini adalah tegangan. Itu yang pertama, tegangan. Rumusnya tahu sama dengan F per A. Seperti itu. Yang kedua, ada namanya regangan atau strain. Ya, dimana strain ini adalah perubahan panjang, selisih panjang awal dengan akhir, atau selisih panjang akhir dengan awal per panjang awal. Ya, di situ jelas ada rumusnya. Yang ketiga adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Apa sih modulus Young? Adalah ukuran elastisitas suatu material. Itu dia. Jadi simbolnya tuh Y. Y sama dengan tegangan per regangan. Kalau di soal sudah ada nilai tegangan dan regangan, ini tegangan, ini regangan, langsung bagi aja tegangan per regangan. Kalau di soal justru yang ada data gaya, panjang awal, panjang akhir, luas penampang, maka rumusnya disatukan. Rumusnya menjadi ini ya, seperti itu. Rumusnya menjadi itu. Oke, itulah 3 besaran yang sering muncul di materi sifat mekanik bahan atau elastisitas. Jadi ini sering muncul dan nanti soal ulangan harian pun akan terkait dengan ini. Oke, sini ada contoh soal. Soal biasanya memberikan data gaya, pertambahan panjang, panjang awal, dan luas penampang. Jadi di sini ada 4 data, ya,
di sini ada gaya, kemudian di sini ada pertambahan panjang atau selisih panjang akhir dengan panjang awal. Kemudian di sini juga ada panjang awalnya 50 meter. Berarti ini kan panjang akhirnya ini, ya. Panjang akhirnya berarti ini tambah ini kan panjang akhirnya. Selisihnya itulah pertambahan panjang. Ini. Oke. Dan luas penampangnya 8 cm kuadrat. Dan satunya ini harus disamakan. Di sini meter, maka ini pun nantinya harus dibuat dalam meter. Ini juga dibuat dalam meter, harus disamakan. Dimana sebelumnya kita sudah cek tadi rumusnya bahwa tegangan itu adalah F per A, maka nilainya langsung kita masukkan aja 4104 per A. Jadi A yang di dalam sentimeter tadi dirubah menjadi meter. Caranya bagi 100 pangkat 2, hasilnya 0,0008. Hasilnya adalah 5.000-an Newton per meter kuadrat. Nah, kemudian untuk menghitung regangan, rumusnya tadi di teori ini, masukkan saja nilainya. Ya. Delta L tadi adalah 1,125 cm. Ini kita rubah dulu ke meter. Jadinya 0,01125 seperti itu. Dibagikan panjang awal 50. Jadi 0,00225 tanpa satuan. Jadi nilai regangan itu nggak ada satuannya ya. Begitu. Yang ada satuan itu adalah tegangan dan modulus elastisitas. Nah, di sini karena sudah ada nilai tau, nilai tegangan dan nilai regangan, kita bisa pakai langsung rumus yang ini. Nggak perlu lagi masukkan F dan lainnya. Ya, nggak perlu lagi kita memasukkan nilai ini. Nggak perlu. Ya, nggak perlu ya. Tapi kita menggunakan yang ini. Kita menggunakan yang ini. Seperti itu. Nah, ini dia. Dapatlah hasilnya 2,28 kali 10 pangkat 10. Nah, bagaimana menentukan pangkatnya? Maka kalian harus menguasai notasi. Ya. Ini bagaimana sih ngitungnya? Ngitungnya itu ini kita bagikan 5,13 per 2,25 itu hasilnya 2,28. Kemudian 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat min 4, ini hasilnya adalah 10 pangkat 10. Sesuai mengikuti sifat notasi seperti yang kamu pelajari di matematika. Oke, selesai sudah untuk modulus yang tegangan dan renggangan. Kita lanjut pada contoh selanjutnya, yaitu benda elastis selanjutnya, yaitu pegas atau per atau slinky. Jadi ada 3 namanya yang kita kenal. Pegas itu bisa kita lihat di sepeda motor, di spring bed, ya kan, bahkan di kaki buatan, dan banyak lagi produk-produk yang menggunakan pegas. Jadi pegas ini memang sangat penting peranannya dalam sains, teknik, dan kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian pegas yang diberikan gangguan dapat merenggang atau merapat. Ya kan? Dan dia memiliki gaya pemulih yang arahnya berlawanan, yang arahnya selalu menuju titik keseimbangan semula. Kalau ditarik dia ingin balik, kalau ditekan dia ingin balik ke posisi semula. Itulah tentang pegas, seperti itu ya. Nah, kemudian pegas ini kaitannya dengan hukum Hooke. Itu kalau pegas
ada hubungannya dengan hukum Hooke ya. Dimana hukum Hooke itu sendiri rumusnya adalah F sama dengan Kx. F sama dengan Kx. K itu adalah konstanta pegas Newton per meter. Kemudian X itu adalah pertambahan panjang. X itu adalah pertambahan panjangnya. Maka diperolehlah gayanya. Jadi kalau kita ingin mencari nilai K ya, kalau kita ingin mencari nilai K, maka K itu sama dengan ya kan? F per X. Seperti itu. Karena banyak juga soal-soal yang mempertanyakan nilai K. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Susunan pegas secara seri. Jadi rumus susunan pegas secara seri ini seperti contoh yang di dalam kotak ya. Tergantung banyaknya jumlah. Jadi yang secara seri itu pakai seper-seper. Ya, ini dia. 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Kalau paralel langsung ditambah. K paralel sama dengan K1 tambah K2. Seperti yang berikut ini. Nah, ini ya, ini K paralel. Ini dicontohkan 2 pegas yang diparalelkan. Kalau banyak, ditambahkan aja terus semua. Yang di bawah, rumus paling bawah. Ini contoh bentuk paralel. Ya, disejajarkan. Kalau seri disambung kayak kereta api. Ini seri. Seri itu bentuknya adalah disambung-sambung seperti kereta api. Kalau paralel disejajarkan. Contoh. Oh, ini bukan contoh, ini latihan ya. Latihannya soal ini menggunakan rumus seper-seper untuk nomor 1. Untuk nomor 2 menggunakan rumus tambah ya, langsung ditambah. Nomor 2 coba akan kita hitung langsung. Nomor 2 ini jadi K paralel sama dengan memiliki konstanta pegas, ini diparalelkan semuanya. Ya kan? Tapi ada gayanya. Oh, ini kita hitung dulu K paralelnya. Paralelnya tinggal tambah ya, 200 tambah 500. Ya kan? 200 tambah 300, 500 Newton per meter. Di sini yang ditanyakan adalah, jadi K-nya sudah ada, nilai K-nya sudah ada nomor 2. Yang ditanyakan adalah berapakah pertambahan panjang pegas? Itu X itu. Ya. Jadi pertambahan panjang pegas itu namanya X. Jadi X tadi rumusnya adalah K paralel tadi yang kita peroleh per gaya, per F gitu. Nah, ini tugas kamu untuk menghitungnya bagi khusus siswa Bapak ya tentunya, dan mengirimkan di Google Classroom berupa foto untuk nomor 2 dan juga nomor 1 juga ya. Nomor 1 itu yang ditanyakan adalah 3 buah pegas disusun seri 1200, 600, 400. Ketiga pegas tersebut diberi gaya. Kemudian yang ditanya berapa konstanta totalnya. 2 yang ditanya ini. Berarti yang pertama adalah K seri. Yang ditanya adalah K seri. Jadi ini menggunakan rumus 1 per K seri, ya kan? Tambah 1 sama dengan ya, sama dengan 1 per K1, berarti 1 per 1200 tambah 1 per 600 tambah 1 per 400, baru nanti akhirnya dikali silang diperolehlah K-nya. Kemudian di sini ditanya berapakah pertambahan panjangnya, sama kayak dengan nomor 2 itu. Rumusnya adalah X sama dengan, ya kan? X sama dengan K. K-nya pakai ngitung K seri per gayanya. Jadi F-nya adalah 40. Jadi tugas kamu di 2 soal ini adalah menghitung nilai X. Ya. Untuk mendapatkan nilai K-nya, untuk nomor 1 diserikan dulu. Untuk nomor 2 diparalelkan dulu. Seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa kamu mengerti. Kalau kamu tidak mengerti, silahkan dicek kembali, dipelajari kembali seperti itu. Oke.
Mudah-mudahan bermanfaat.